Kita tidak bisa mengukur apakah hidup kita itu diberkati oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan berdasarkan keadaan orang tersebut atau cara mati orang tersebut. Karena kalau kita bicara tentang hal itu, apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang terakhir yang menyiapkan jalan buat Yesus Kristus. Matinya di mana? Dipenggal, mati ngenes, saudara. Apakah Tuhan nggak berkenan sama hidupnya? Tuhan sangat berkenan sama hidup Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari Alkitab? Kapal karam 3 kali, dilempari batu sekali, dan yang terakhir dipenggal. Orang bilang ini hamba Tuhan paling kasihan. Nggak ada, kalau zaman sekarang nggak ada favor of God. Saudara, kita selalu dibombardir dengan pengajaran-pengajaran bahwa kalau seseorang itu diperkenan Tuhan, itu dia pasti akan sukses, kaya, nyaman, dan matinya aman, tenang. Nggak selalu, saudara. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan, harus mati dan dipanggil Tuhan di dalam keadaan yang menderita, saudara. Jadi keadaan kita atau apa yang terjadi atas hidup kita tidak bisa dijadikan tolok ukur perkenanan Tuhan atau penolakan Tuhan. Nasib orang baik, orang jahat, orang najis, orang tahir, konglomerat, atau pengemis, terlepas dari seberapa bermoral saudara, sereligius kita akhirnya harus menghadapi kematian. Kematian adalah penyeimbang kehidupan yang tidak terelakkan. Pengkhotbah telah menulis banyak tentang kesia-siaan, dan kematian adalah puncak dari absurditas kehidupan manusia. Kematian adalah hal yang pasti bagi kita semua, dan kematian akan datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kita semua harus bersiap diri saat ajal datang. Karena itu kematian membuat kita merenung dan mawas diri demi memperjelas apa? Untuk apa? Untuk siapa kita hidup dalam kehidupan yang singkat ini? Satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan dalam hidup dan kemampuan untuk menikmati hidup adalah dengan menemukan solusi atas masalah dosa dan kematian. Bagaimana kita mengatasi dosa dan kematian? Di dalam Kristus, masalah dosa dan kematian diselesaikan. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Kita menerima hidup pemberian Allah. Sekarang dalam semua musim hidup, waktu engkau ketawa, saudara bisa menikmati ini semua karena Tuhan. Waktu engkau menangis, ini semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Bahkan waktu engkau nangis pun engkau bisa menikmati tangis. Waktu engkau mengalami pergumulan, engkau bisa menikmati pergumulanmu karena kamu tahu di balik pergumulanmu Tuhan sedang kerja dalam hidupmu dan selalu mendampingi kamu. Kalau kita perhatikan, Yesus Kristus adalah pahlawan kita yang sempurna. Yesus Kristus berdiri di tempat kita, bertukar tempat dengan kita. Untuk ngapain? Dia yang menghadang terkaman maut. Dia yang menerima pukulan hukuman dosa yang semestinya dijatuhkan atas saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Mestinya saudara dan saya yang menerima ganjaran itu. Dan itu dialami Yesus Kristus. Supaya apa? Kalau pukulan, ganjaran, dan maut itu ditimpakan kepada Yesus, supaya kita menerima kehidupan Kristus, kekudusan Kristus, berkat Kristus, kebenaran Kristus, perkenanan Kristus, dan kemuliaan Kristus. Hari ini ada beberapa saudara mungkin meragukan apakah Tuhan peduli sama saudara. Lihat salib, harga yang telah dibayar Kristus di atas kayu salib terlalu mahal untuk Tuhan dapat melupakanmu. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama bertobat, menjadikan pemberian Tuhan jadi yang utama. Hidup itu singkat, jangan hanya hidup untuk kesenangan fana yang singkat ini. Pandang pada Kristus, Adam kedua yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut untuk menukar hidupnya dengan hidup saudara dan saya. Karena Injil, kematian bukan keputusasaan, bukan akhir dari segalanya, namun membuka pintu awal dari kehidupan kekal dari Tuhan.